Darabtu Ahmad ibnu Hanbal. Saya memukul Imam Ahmad ibnu Hanbal itu 80 kali. Dengan cambutan yang sangat keras. Andaikan saya mencambuk dengan cambutan seperti yang saya cambutkan dengan Imam Ahmad itu kepada seekor unta, maka demi Allah unta itu akan mati. Namun kalau kita sampaikan ini, banyak fans-fans yang kemudian yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala berani kemudian membelanya, bahkan menyudutkan dai-dai yang menyampaikan kebenaran tersebut. Maka demikianlah zaman dalam Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian menyampaikan hak itu akan ada senantiasa sampai akhir zaman. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh ustaz kita, orang tua kita, Ustaz Yasin hafizallahu taala anhu wa ra'a, bahwasanya dakwah ini adalah mumtahana wa mansur. Bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang senantiasa diuji. Dan telah berlalu zaman rahmatullah ujian-ujian para ulama kita. Di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad, kalau antum membaca kisah bagaimana beliau bersikukuh menghadapi pemimpin pada saat itu yang bersama dengan ahlul bid'ah. Jadi zaman rahmatullah di antara para ulama kita yang sangat keras mendapatkan celaan, cacian, makian, bahkan Imam Ahmad mendapatkan siksaan secara fisik adalah beliau rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, di mana disebutkan oleh para ulama, para ahli sejarah kita, bahwasanya Imam Ahmad itu berlalu khalifah demi khalifah, tahun berganti tahun, Imam Ahmad senantiasa keluar masuk penjara. Bahkan pernah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala disebutkan orang yang pernah mencambuk Imam Ahmad, dia mengatakan, darabtu Ahmad ibnu Hanbal. Saya memukul Imam Ahmad ibnu Hanbal itu 80 kali dengan cambutan yang sangat keras. Andaikan saya mencambuk dengan cambutan seperti yang saya cambutkan dengan Imam Ahmad itu kepada seekor unta, maka demi Allah unta itu akan mati. Sampai disebutkan zaman rahmatullah, Imam Ahmad itu pernah dicambuk 80 kali dan kulit belakang beliau itu terkelupas, keluar daging-daging beliau zaman rahmatullah, demi mempertahankan prinsip, sebuah prinsip, demi mempertahankan, mengajarkan kepada umat bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Dan betapa banyak zaman rahmatullah para ulama kita terdahulu di zamannya Imam Ahmad. Jadi fitnah yang terjadi di zamannya Imam Ahmad adalah fitnah ahlul bid'ah ini berhasil merengsek masuk kepada pemerintahan, kemudian berhasil memprovokasi para khalifah pada saat itu untuk memaksa para ulama mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan itu adalah merupakan kekufuran. Mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah sebuah kekufuran, sebab makhluk punya kekurangan. Dan apabila kita mengatakan Quran ini adalah makhluk, maka sama halnya kita mengatakan Quran ini memiliki kekurangan, harus direvisi, harus dibuat ayat-ayat yang tidak sezaman lagi, yang tidak seiring dengan zaman lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebagian para ulama pada saat itu zaman rahmatullah yang bersikukuh mengatakan tidak, Al-Quran adalah kalamullah, Quran adalah kalamullah, laisa bimakhluk, dan bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian di antara para ulama yang kokoh di atas pendiriannya itu dipenggal kepalanya. Jadi tidak main-main zaman rahmatullah. Para ulama terdahulu kita telah memberikan kepada kita pengajaran. Jadi bukan hanya secara nukilan, secara kitab, para ulama memberikan kepada kita warisan, tetapi sikap mereka menghadapi ahlul bid'ah mereka tidak main-main. Mereka kokoh dengan pendirian mereka di atas hak, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi SAW. Al-Quran adalah kalamullah, laisa bimakhluk. Al-Quran ini adalah tetap kalamullah dan bukan makhluk. Maka para ulama yang mengatakan demikian itu disiksa, dipenggal kepalanya. Tidak main-main zaman rahmatullah. Para ulama kita telah berdarah-darah mempertahankan agama ini, mempertahankan tauhid, mempertahankan sunnah Nabi SAW. Apatah lagi cuma kita yang hanya dicaci, yang hanya dimaki, yang hanya disindir, yang hanya dinyinyir. Itu ringan zaman rahmatullah, ringan buat kita semuanya. Dan itu adalah merupakan transfer pahala buat kita. Jadi kalau ada orang yang menyinyir du'atu ahli sunnah wal jamaah, du'atu salafiyah, para dai-dai ahli sunnah wal jamaah dengan nyinyiran yang sadis, yang tidak beradab, yang tidak berakhlak, maka tidak mengapa, itu transfer pahala buat kita. Dan kita akan menuntut orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Dan kita, ya, kata sebagian para ulama, andaikan kita bisa memberi hadiah kepada mereka, maka kita beri hadiah kepada mereka. Orang yang menggibahi kita, orang yang menyudutkan kita, orang yang menyinyir kita, dan orang yang mencaci kita dengan cacian yang hina, kelak mereka akan mempertanggungjawabkan lisan-lisan mereka di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan itu ada transfer pahala buat du'atu salafiyah. Ya, sebagian video-video kita mereka menyindirnya, padahal yang kita sampaikan adalah dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah yang tidak menyimpang, dakwah yang tidak aneh-aneh ajarannya. Yang kita luruskan pemahaman manusia, kaum muslimin. Ini adalah sebagai wujud cinta kita kepada mereka. Karena jangan sampai kalian berakidah seperti itu, beramal dengan seperti itu, kalian sia-sia amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak mencocoki dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jelaskan kepada umat,
Akidah yang lurus, akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW, akidah yang bersumberkan dari sumber yang murni, dari sumber yang paling sahih, yaitu Nabi kita SAW. Maka kecil itu zaman rahmatullah. Kalau kita dijinyah, kalau kita disindir, kalau kita dicaci, kalau dimaki, kecil bagi kita. Imam-imam kita terdahulu menghadapi ahlul bid'ah dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Yang mereka senantiasa menjaga lisan-lisan mereka, menjaga perbuatan-perbuatan mereka. Cukuplah ahlul bid'ah menyakiti pribadi-pribadi mereka, kehormatan mereka, menginjak-injak kehormatan kaum muslimin. Bahkan mereka tidak segan-segan menyakiti kaum muslimin. Di antaranya Imam Ahmad zaman rahmatullah. Imam Ahmad bertahun-tahun berganti khalifah, beliau senantiasa keluar masuk penjara demi mempertahankan akidah yang benar, akidah yang as-sahihah. Yang dimana pada saat itu fitnah Mu'tazilah yang sudah merebak di zaman itu, sehingga kaum muslimin pada saat itu di antara para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah sangat tertindas, bahkan tidak sedikit di antara mereka terbunuh, dipenggal kepalanya karena harus dipaksa mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Al-Imam Al-Barbahari. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau kemudian dicongkel matanya dalam keadaan beliau hidup. Imam Al-Barbahari di antara orang yang senantiasa mendakwakan tauhid, mengajarkan sunnah Nabi SAW, menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu banyaknya ahlul bid'ah yang menyerang beliau, menyudutkan beliau, menghinakan, merendahkan beliau, mencaci beliau. Bahkan di akhir hidupnya zaman rahmatullah, Imam Al-Barbahari dicongkel matanya, dikeluarkan biji matanya oleh ahlul bid'ah. Kemudian beliau dicari untuk dimasukkan ke dalam penjara, diperhadapkan khalifah pada saat itu. Fitnah-fitnahnya. Belum lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang banyak menghabiskan hidupnya di dalam penjara. Para ulama kita. Belum lagi para sahabat dahulu. Begitu pula dengan keluarga Yasir. Keluarga Yasir disiksa. Pada saat itu Nabi SAW melihat mereka disiksa namun tidak bisa berbuat apa-apa. Kaum muslimin pada saat itu di Mekah masih sedikit. Belum bisa memberikan perlawanan terhadap kafir Quraisy yang menentang dakwah tauhid ini. Sehingga Nabi SAW memberikan kabar gembira. Orang yang pertama kali syahid adalah keluarga Yasir. Sabran ahla Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Kesabaran bagi keluarga Yasir, maka bagi kalian adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah Nabi SAW, mendakwakan kebaikan, maka pasti ada orang yang menentangnya. Maka pasti ada orang yang melawannya. Maka pasti ada orang yang menyakiti kita dengan lisan maupun secara fisik. Maka tidak mengapa zaman rahmatullah. Ini adalah merupakan bukti. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqula amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira saya beriman kepada Allah, dia telah mengatakan saya beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Dan sungguh telah lewat ujian orang-orang kita terdahulu zaman rahmatullah. Fisik-fisik mereka disiksa, kehormatan mereka direndahkan, diinjak-injak, bahkan fisik-fisik mereka disakiti. Mereka telah berdarah-darah untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, dan mereka tidak membalas. Fasayakfikakumullah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka. Dan cukuplah Allah yang akan memberikan kepada kita ganjaran bahwasanya kita mengajarkan kepada umat manusia dakwah sunnah Nabi SAW.